kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus dekat kepada-Mu Tuhan.
Biar ini menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami terus mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami terus membawa tujuan hidup kami hanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Engkau. Dan ketika saat ini kami juga rindu kebenaran firman-Mu, boleh kami dengar, boleh kami lakukan dan termeterai di dalam hidup kami. Engkau mengurapi di dalam kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami tolak segala kuasa iblis yang berusaha mencuri kebenaran firman-Mu, yang membuat kami tidak konsentrasi, yang membuat kami tidak bisa menangkap firman-Mu dengan baik. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami, perasaan kehendak kami, untuk kami menangkap firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini merupakan Harnas kaum muda, Harnas Youth.
Ya, jadi GSCA di dalam bulan ini merupakan bulan Harnas ya. Dan puji Tuhan GSCA Immanuel mengadakan Harnas Youth yang dimana juga spesial ya para pelayan-pelayannya dari anak muda. Dan biasanya pun ketika saya diundang ke tempat ini saya pakai jas. Tapi ketika saya mikir-mikir pakai jas kok kayak tidak nyambung dengan harnas ya. Jadi saya minta izin kepada Ibu Gembala, boleh enggak saya pakai celana jin ya dan menyesuaikan ya. Lalu Ibu Gembala mengatakan silahkan ya. Jadi hari ini karena Harnas Youth saya agak santai karena pakai celana jin ya, walaupun atasnya tetap pakai batik dan kolar ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih itu dalam Tuhan, saya diberi tema adalah get closer. Ya, get closer, mendekat. Dan saya ingin untuk nanti lebih mendalam lagi berbicara bukan hanya get closer, tapi lebih kepada menjadi satu. Ya, bersatu itu yang menjadi kerinduan di dalam Tuhan kehidupan kita. Mari kita membuka bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Tapi kalau boleh saya akan membaca di dalam mulai dari ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian aku adalah murid, kamu adalah murid-muridku. Ya. Firman Tuhan ini diawali dengan pernyataan bahwa ada 3 bagian penting di dalam nats yang kita baca, ya, di mana dikatakan aku adalah pokok anggur, ya, yang benar, dan yang kedua adalah Bapakulah pengusahanya, ya, dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Next, bisa masuk. Ya, ada 3 bagian dalam kebun anggur yang dinyatakan melalui nats kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pokok anggur yang benar. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan menjelaskan pokok anggur yang benar adalah siapa? Yesus. Dan yang kedua adalah sang pengusaha, ya. Pengusaha yaitu Bapa. Ya, pengusaha atau boleh dikatakan yang empunya, yang merawat, ya, maka itu adalah Bapa. Dan yang ketiga adalah ranting-ranting. Dan yang disebut ranting-ranting adalah murid-murid. Teks pada waktu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan, murid-murid adalah kita semuanya. Amin. Bapak Ibu adalah murid Kristus? Ya. Nah, jadi ada 3 hal yang 3 pribadi dinyatakan atau 3 bagian di dalam kebun anggur itu. Mari kita akan melihat satu persatu dalam kebenaran firman Tuhan ini. Pokok anggur
yang benar. Ya, pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ketika Yesus berkata pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Ya, dengan jelas ini menjadi sebuah pernyataan. Ketika akulah pokok anggur yang benar, berarti Yesus ingin menunjukkan ada yang tidak benar. Betul? Ya, akulah pokok anggur yang benar, maka ada sesuatu di luar yang menyatakan bahwa akulah pokok anggur yang tidak benar. Nah, kenapa Yesus menyatakan akulah pokok anggur yang benar? Memang ketika Yesus mengatakan hal ini, itu bukan hanya bicara asal-asalan. Ya, yaitu pokok anggur yang tidak benar, itu di dalam kitab Yeremia dinyatakan adalah Israel. Ya, Israel beranggapan bahwa mereka pasti diselamatkan karena mereka adalah keturunan Abraham. Awal ketika Israel dipilih menjadi bangsa umat pilihan Allah, maka sebetulnya Bapa Allah ingin supaya menjadikan Israel ini menjadi pokok anggur. Ya, di dalam kitab Yeremia bahwa pokok anggur ini Israel, dan kemudian diharapkan melalui umat pilihan Allah ada banyak bangsa-bangsa diselamatkan. Ada banyak bangsa-bangsa menyembah kepada Allah. Ada banyak bangsa-bangsa yang pada akhirnya bertobat dan percaya kepada Allah. Tetapi di dalam kenyataannya, Israel yang menjadi umat pilihan Allah, justru mereka tidak menjadi panutan. Mereka justru mulai kawin dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, mereka mulai kawin campur. Mereka bahkan setiap kali memenangkan peperangan, setiap kali mereka merampas bangsa yang dikalahkan, maka mereka mengambil gadis-gadisnya dan kemudian mereka mulai mengawininya. Oleh sebab itu ada bangsa yang kemudian disebut dengan Samaria, karena mereka sudah kawin campur. Ya. Dan bukan hanya itu, mereka yang diberi hukum Taurat, mereka yang diberi panutan, mereka yang diberi istilahnya firman daripada Allah kepada bangsa Israel, justru mereka melanggarnya. Ya, mereka melanggarnya. Kita bisa melihat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru saja ditinggal Musa naik ya untuk datang kepada Allah, mereka membuat patung tuangan. Ya, mereka membuat lembu yang kemudian mereka sembah. Baru saja mereka mengalami kemenangan, mereka mulai kemudian merasa bahwa itu hasil kemenangan dari peperangan itu adalah upaya mereka. Ya, sehingga mereka mulai tidak mempercayai Allah lagi. Mereka kemudian banyak berjalan dengan sendirinya. Mereka tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Mereka yang disebut sebagai bangsa Israel, pokok anggur itu, hidupnya tidak takut akan Allah. Dan pada akhirnya mereka melanggar hukum Taurat. Oleh sebab itu bangsa Israel di dalam kitab Yeremia disebut sebagai pokok anggur yang tidak benar. Ya, dan oleh sebab itu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ya, dalam bahasa aslinya disebut dengan kata akulah pokok anggur yang sejati. Nah, inilah yang Tuhan ingin tunjukkan. Lalu kemudian kita melihat pengusaha. Siapakah pengusaha tadi? Pengusaha adalah Bapa. Bapa adalah pengusaha dari pokok anggur. Dialah pemilik. Dialah pemilik dari pokok anggur itu dan juga pemilik ranting-rantingnya. Ya, oleh sebab itu dia yang menguasai dunia ini. Ya, dikatakan bahwa Bapa adalah pengusaha dari pokok anggur dan Bapa di dalam firman Tuhan memotong ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang berbuah. Ya, tentu saja seseorang yang memiliki anggur, ya memiliki sebuah pohon, menginginkan pohon itu ada hasilnya. Betul ya? Nah, jadi jika sebuah pohon ditanam, maka kemudian tidak menghasilkan, maka sang pemilik akan berusaha
atau mengupayakan bagaimana supaya pohon itu menghasilkan. Ya, satu kali ada seorang bapak begitu yang kepingin sekali setiap kali dia pulang dari gereja, ya dia melihat orang berjualan mangga. Lalu kemudian dia mulai berinisiatif, aku kepingin punya mangga sendiri di rumah. Lalu kemudian dia membeli bibit yang katanya pada waktu itu dia beli adalah bibit unggul. Ya, bibit unggul mangga arum manis. Dan kemudian dia mulai menanam mangga itu dan dia mulai berharap bahwa mungkin 3 tahun ke depan ya maka akan bisa menghasilkan buah. Setelah ditunggu 1 tahun mulai bertumbuh, wah dia mulai senang. 2 tahun mulai besar ya, dan mulai tahun yang ketiga dia berharap bahwa mangga itu akan mulai berbunga dan berbuah. Tetapi di tahun yang ketiga dia tunggu-tunggu tidak banyak berbuah, bahkan sama sekali belum berbuah. Dan pada waktu itu dia berpikir, oh ini kenapa daunnya yang semakin lebat, tetapi buahnya tidak ada. Lalu dia mulai pangkas daunnya, dia mulai potong, dan kemudian dia berharap bahwa panen berikutnya, ya maka akan dia mulai melihat buah itu. Tapi ketika dia mulai tunggu di tahun berikutnya, belum juga muncul, dia mulai berpikir lagi, oh apa katanya ini unggul, 3 tahun sudah berbuah, ya. Tetapi ini sampai tahun yang keempat belum. Lalu dia mulai, oh mungkin tanahnya kurang subur. Dia mulai gali di sekitarnya, diberi pupuk, ya lalu kemudian mulai disiram lagi, dan dia berharap tahun depan menghasilkan. Ya. Ditunggu tahun yang kelima ternyata belum juga menghasilkan. Dia upayakan lagi, oh mungkin ada penyakit. Lalu dia panggil orang yang tahu tentang tanaman ini. Lalu Pak ini perlu disuntik. Disuntiklah pohon ini. Dan dia berharap tahun berikutnya menghasilkan buah. Tahun yang ke-6 tidak buah. Tahun yang ke-7 dia juga belum berbuah. Tapi kemudian tahun yang ke-8 dia mulai melihat ada 1 buah kecil. Dan dia mulai senangnya bukan main. Dia mulai berharap tidak apa-apa. 1 ini adalah buah suluk. Setiap pagi dia mulai lihat, oh semakin besar. Bangun pagi yang pertama dilihat adalah depan rumahnya pohon mangga itu dilihat, oh buahnya masih ada. Dan dia akan terus rawat itu. Lalu kemudian dia mulai beli kalau orang Semarang bronjongnya begitu ya, supaya dia tidak jatuh lalu tidak dimakan ngengat begitu ya. Lalu dia mulai semakin besar di bronjong begitu. Dan pada akhirnya dia menikmati buah itu. Dia katakan penantian untuk mangga ini berbuah cukup lama. Tetapi saya akan terus berusaha melakukan supaya buah ini, buah mangga ini menghasilkan. Dan itulah yang dilakukan seorang pengusaha yang empunya. Bapak punya, dikatakan bapak ini pengusaha dari anggur ini. Dan dia akan memotong ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang tidak berbuah. Perlu diingat di dalam kebenaran firman Tuhan ini menggunakan metafora. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada majas metafora. Dan kebenaran firman Tuhan ini metafora. Atau lebih tepatnya menggunakan metode alegori. Di mana ada perumpamaan yang kemudian ditarik menjadi sebuah aplikasi. Lalu ada perumpamaan lagi ditarik dalam aplikasi. Dan Bapak ini dikatakan memotong ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang berbuah. Bagian yang ketiga adalah ranting-ranting. Siapakah yang disebut ranting-ranting? Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada 2 jenis ranting. Yaitu firman Tuhan mengatakan ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ya. Ranting yang berbuah, next. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Dua-duanya mendapatkan perlakuan dibersihkan. Ya. Ini dikatakan
Ada ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Dua-duanya melekat pada pokok anggur. Tetapi yang satu ini berbuah, ya, dan itu dibersihkan terus. Tetapi yang satu dikatakan rantingnya tidak berbuah. Sudah diupayakan tetapi tidak berbuah. Dan nanti kita lihat bagaimana nasib dengan ranting yang tidak berbuah ini. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, perintah Yesus. Yohanes 15 ayat yang keempat. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang keempat ini dengan tegas menyatakan bahwa ketika ranting itu ingin berbuah, maka yang harus dilakukan adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bukan sebuah pilihan. Ini bukan sebuah ajakan. Tetapi ini adalah perintah. Dengan kata lain, perintah itu harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Jika kita ingin kehidupan kita berbuah, maka syarat utama yang harus dilakukan adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, maka tema ini adalah get closer. Tapi ketika saya membaca di dalam bahasa aslinya, bukan hanya mendekat, ya, atau mungkin melekat, tetapi dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini lebih kepada menjadi satu. Ada pujian mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dengan kata lain, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita menjadi satu dengan Kristus. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup ini bukan milikku lagi. Hidup ini bukan lagi punyanya Forus lagi. Tetapi ini adalah milik Kristus. Ketika kita konsep diselamatkan adalah kita ini ditebus. Ditebus dari apa? Ditebus dari miliknya kuasa iblis menjadi miliknya Allah. Ditebus dari kegelapan kepada terang. Dan oleh sebab itu ketika kita jatuh di dalam dosa, kita lahir di dalam dosa, kita ini menjadi miliknya iblis. Dan di situ makanya kita hidup terus di dalam dosa. Karena belenggu dosa itu mengikat kita. Tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dengan Yesus menebus kita dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi miliknya Kristus. Makanya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hambanya Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tidak bisa hari ini berdosa, maka besok kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita berbuat maksiat, tetapi besoknya kita datang kepada Tuhan. Tidak bisa hari ini, hari besok berubah-ubah lagi. Tetapi ketika kita menyerahkan diri, kita menjadi ranting-ranting yang ingin berbuah, maka kita harus ada di dalam posisi kita melekat kepada Kristus. Ada banyak anak muda yang merasa bahwa, oh kalau saya sudah datang ke gereja, kalau saya sudah melayani Tuhan, itu sudah cukup. Ya, oh itu sudah bagus. Saya mengalami kehidupan, terus terang saya sebagai anak pendeta, ya dalam masa muda saya anak pendeta itu kan rumahnya di belakang gereja. Rumah paling dekat, biasanya datangnya paling akhir.
Ya, di mana-mana nggak tahu ya kok bisa begitu ya. Rumah paling dekat, di mana-mana datangnya paling akhir. Pulangnya paling awal. Untung Bu Jenny rumahnya enggak dekat sini ya. Ya. Nah, jadi rumahnya di belakang gereja. Kebaktian setengah 7, datangnya jam 7. Anaknya pendeta itu. Siapa ya saya ini. Ya, datang jam 7. Puji-pujian sudah masuk mau firman. Datang dengan santainya. Ada yang marahi? Ya enggak, wong anaknya pendeta kok ya. Enggak berani gitu ya. Datang, dengarkan firman Tuhan. Ya, dengarkan pun ya sambil ya setengah dengar, setengah enggak. Firman Tuhan selesai, berdoa, persembahan, dan tiba-tiba menghilang. Ya. Pada waktu itu saya merasa cukup, pokoknya kebetulan kan saya anak pendeta. Ya, ya biasanya doa pagi, ya sudah saya ikut doa pagi ya. Kenapa? Ya karena kalau enggak doa pagi, enggak dikasih uang saku. Ya, peraturannya enggak doa pagi, jangan berharap dapat uang saku. Ya. Sehingga pada akhirnya doa pagi datang saya. Ya, datang, gilirannya mendengarkan firman Tuhan, dengarkan, dan gilirannya doa syafaat, mulailah melanjutkan dalam mimpi. Ya. Nah, jadi ada banyak anak Tuhan, banyak anak muda juga di dalam kehidupannya. Oh, kalau saya sudah melayani Tuhan di depan, ya, lalu kemudian saya berpikir, oh cukuplah, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk ada Natal sudah memberi, berkorban, melayani Tuhan. Tetapi apakah itu yang sebetulnya yang dimiliki, dimau oleh Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu itu menjadi syarat mutlak bahwa hidup kita ini berkenan kepada Allah. Betul kita melayani Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Betul kita sungguh beribadah kepada Tuhan itu menyenangkan. Tetapi ketika engkau hidupmu tidak tinggal di dalam Allah. Tetapi ketika hidupmu tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, dan Allah tinggal di dalam hidup kita, mengizinkan untuk mengubah kita, mengizinkan untuk merubah, memproses hidup kita, maka itu sebetulnya kita tidak tinggal di dalam Allah. Kita hanya merasa tinggal di dalam Allah. Dua hal ini jauh berbeda. Ya. Dua hal ini sepertinya sama-sama tinggal. Tetapi yang satu merasa tinggal, yang satu benar-benar tinggal. Dan oleh sebab itu Yesus mengulang-ulang hanya dalam perikop ini saja, diulang kata tinggallah di dalam aku ini berkali-kali. Tinggal di dalam pokok anggur artinya bersatu, menjadi satu. Kalau dalam bahasa Jawa ada manunggaling Gusti, menjadi satu dengan Allah. Orang kebatinan sangat mengerti betul tentang bersatu dengan Allah. Ya, di mana hidupnya ini diserahkan kepada Allah dan membiarkan Allah menuntun hidupnya. Dalam pergumulan kita, apa yang ketika kita lakukan ketika kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang mendesak. Diperhadapkan kepada situasi yang dimana kita butuh keputusan yang cepat. Mungkin kita butuh uang. Lalu kita mulai berpikir ini kalau tidak dijawab, ini kalau tidak diselesaikan, maka akan banyak masalah timbul. Sehingga kita mulai berusaha untuk menyelesaikan keuangan itu. Entah kita menjual sesuatu, entah kita kemudian meminjam, entah kita mulai dengan berbagai macam cara dengan kekuatan kita. Dan kita melupakan bahwa ada Allah yang melihat, Allah yang tahu dalam pergumulan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu maafkan. Di mana dulu saya pernah bercerita bahwa keluarga kami ini mendapatkan support anak-anak sekolah sampai kuliah. Tetapi di tahun lalu ya, di mana anak saya mulai tengah-tengah kelas 2 SMA begitu, ternyata support itu dihentikan.
Ya, awal waktu itu saya berkata, ya enggak apa-apa. Wong sekolah negeri juga enggak bayar gitu ya. Nah, tapi istri saya mulai bingung. Nanti kalau kuliah bagaimana? Kalau kuliah bagaimana? Saya bilang, itu masih tahun depan. Ya, jangan bingung sekarang. Masih tahun depan, bingungnya tahun depan aja. Ya, tapi terus dia berkata nanti anak saya Timothy mau kuliah di mana begitu ya. Dan betul mendekati eh, kelulusan, lalu kemudian istri saya mau ditanya, "Mah, aku mau kuliah di mana?" Lalu gantian istri saya tanya, "Pah, Timothy mau kuliah di mana?" Lalu saya yang gantian bingungnya. Lalu kemudian saya berkata, ya sudah mulai cari informasi tentang pendaftaran di negeri. Ya, lalu saya mengarah kepada Undip Semarang. Karena kebetulan ada ibu saya di Semarang, saya berpikir nanti tinggalnya dengan ibu saya. Nah lalu ikutlah tes, jalur prestasi tidak berhasil. Jalur mandiri tidak keterima. Lalu saya mulai berkata, coba ikut KIP. Siapa tahu ya nanti dapat keringanan dari pemerintah. KIP pun juga gagal. Saya katakan, loh ini gimana sih? Kok enggak berhasil semuanya? Teman-temannya Timothy itu yang bahkan rumahnya mewah begitu, KIP dapat. Ya. Lalu kemudian Timothy berkata lagi, "Pak, gimana ini?" Lalu saya tanya, kalau yang pasti keterima adalah tempat di mana kamu magang dulu, di Jogja, ya di UTDI. Lalu coba tanya berapa uang sekolahnya, semesternya berapa, SKS-nya berapa, masuknya berapa. Ya, lalu dia berkata, "Pak, ini aku keterima dengan biaya masuk 20 juta. Lalu kemudian semesternya 2 juta, satu SKS-nya 150.000. Lalu kemudian saya berkata, tak hitung-hitung. Kamu nanti belum kosnya, belum biaya hidupnya, belum macam-macamnya. Saya berkata, Papa enggak sanggup. Lalu gimana Pak? Ya doa. Dan pada waktu itu saya sebagai orang tua bergumul bagaimana cara Tuhan untuk menolong kami. Saya sudah berkata, kamu harus kuliah. Dan kemudian anak saya berkata lagi, Pak gimana lagi? Dan pada akhirnya saya berkata, kalau Tuhan izinkan kamu kuliah di Jogja, di UTDI itu dengan biaya yang sekian, walaupun Papa tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Tetap jalan sana. Dan kemudian dia mulai tenang. Di tengah-tengah itu kemudian saya mendapatkan kabar dari keponakan saya. Om, coba daftar di Semarang ada namanya Unaki. Lalu saya berkata, Timothy sudah keterima. Tapi enggak apa-apa Om, dicoba aja. Dan di Unaki itu saya tanya, kenapa harus di Unaki? Lalu dia mulai katakan, Om, ini pacarku, ya keponakan saya bilang, itu masuk di Unaki ranking 2 jalur prestasi hanya bayar 200.000 sebulan. Oh ya? Ya kuliah kok murah gitu ya. Iya Om, coba kalau nanti siapa tahu ranking 1, maka bahkan selama 4 tahun tidak bayar. Nah, lalu kemudian, wah menarik ini. Saya katakan nanti coba kamu daftar Unaki. Yang mulai daftar lagi dan luar biasa Tuhan tolong. Dan di situ anak saya kemudian mendapatkan juara 1 prestasi. Dan dia berkata, Pak aku juara 1, 4 tahun enggak bayar. Saya itu kayak mimpi, apa ada gitu ya. Sekolah kok enggak bayar 4 tahun. Tapi saya tanya lagi, bahkan saya tanya ke sekolah nanti, benar 4 tahun enggak bayar. Lalu anak saya pergi ke sekolahnya, ke Unaki, betul-betul tidak bayar. Dan kemudian di situ saya bisa melihat, Tuhan ketika kita melekat, kita menyatu dengan Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka di situ dikatakan kita akan berbuah. Ya, kita menyatu. Hidup kita tidak lagi hari ini berdosa, besok mengaku dosa. Hari ini berbuat jahat, besok mengaku lagi. Maka di situ dikatakan engkau tidak tinggal di dalam pokok anggur itu. Ya, bersatu bukan hanya dekat, tetapi menggabungkan diri untuk menjadi satu dengan Yesus, baik dalam pikiran, perasaan, maupun
kehendak. Dunia ini akan menarik kita. Kaum muda, ingatlah, tantangan dunia ini itu begitu berat, semakin hari semakin berat. Kebetulan tempat saya usaha servis handphone sekarang sebelahnya itu dibuka kafe, ya, namanya Checkpoint. Ya. Dan saya melihat setiap hari, ya, itu apalagi kalau malam minggu kayak kemarin begitu ya, itu anak-anak muda perkembangannya begitu luar biasa untuk mereka jatuh dalam dosa. Ya, dulu kalau anak muda khususnya perempuan ngerokok itu sesuatu yang tabu, betul ya. Mungkin kalau sampai hari ini pun saya melihat itu wah sesuatu yang aneh rasanya kalau cewek merokok. Ya kalau cowok merokok mungkin ya bisa dikatakan lebih biasa begitu. Tapi saya bisa melihat setiap hari ada masih anak-anak sekolah SMA begitu ya, masih pakai seragam datang ke situ, nongkrong, ngerokok, ketawa-ketawa, bicaranya. Waduh, saya katakan kehidupan anak-anak muda sekarang ngeri. Saya masih punya anak muda. Dan tentu saja sebagai orang tua yang punya anak muda, ekstra harus mulai memperhatikan. Bahkan siapa mereka bergaul dengan siapa. Lalu cara mereka bergaul. Kadangkala saya melihat, saya mengaku bahwa anak-anak saya pun kadangkala terbawa arus. Ya, terbawa arus. Cara bicara mereka. Ya, mereka mengatakan anjir. Begitu ya, bahasanya. Saya ngomong kepada anak saya yang masih SMA kelas 2. Anjir ya terus begitu. Saya katakan, Dek kamu tahu enggak yang kamu omongkan itu apa? Dan enggak jawab. Dan terus bahkan di dalam, kadang saya baca di chatnya begitu ya. Ya anak saya kebetulan masih terbuka. Saya baca, aduh Dek teman-temanmu dalam bahasanya kok kayak gini. Ya. Lalu kemudian saya mengatakan, mereka apakah gaya pacaran mereka adalah gaya pacaran yang kudus? Anak saya berkata, Pak, teman-temanku bisa dikatakan sebagian besar mereka sudah tidak perawan. Ya. Bahkan saya pernah melayani di Kalimantan. Anak-anak muda, mereka dengan santainya bercerita, Om, saya sudah tidak lagi perawan. Saya katakan kenapa? Ya, karena memang ada budaya. Ya, saya pada waktu itu melayani di Kalimantan Barat. Di mana mereka boleh sebelum mereka menikah, istilahnya uji coba dulu. Test drive dulu. Ya, test drive dulu. Mereka melakukan hubungan seksual dulu. Kalau kemudian tidak menghasilkan, ya tidak hamil, ya atau bahkan dinilai mandul, mereka boleh putus. Atau di dalam perjalanan mereka ketika mereka tidak cocok, mereka tidak lagi berhubungan, tidak ada masalah. Dan saya katakan ngeri sekali. Ada banyak anak muda yang tidak lagi menjaga kekudusan. Melihat bahwa sekarang namanya hubungan seksual yang dimana pokoknya suka atas suka, tidak harus melalui pernikahan, itu hal yang biasa. Ya, mereka menganggap bahwa itu kan semua orang juga melakukannya. Atau bahkan mungkin mereka papa mamaku juga melakukannya. Ya, ada banyak anak muda yang sekarang kehilangan identitas. Ada banyak anak muda yang pada hidupnya mereka melayani Tuhan. Tetapi ketika setelah mereka melayani Tuhan, mereka kumpul dengan teman-temannya, mereka pakai narkoba. Tuhan tidak mau generasi muda hancur. Tuhan mau untuk kita sebagai generasi muda, kita sebagai orang tua menjaga. Ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ini menjadi kunci untuk kita boleh tinggal dalam Allah. Pujian hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku yang kita naikkan tadi. Dan firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mencermati kata ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan sebuah pilihan. Ini sebuah peringatan bahwa di luar Kristus, di luar Yesus, apa yang kamu kerjakan itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Ya, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Akhir-akhir ini pembunuhan masa-masa anak-anak masih SMP, bahkan masih SD, pembunuhan di dalam kelas, ya, pembulian di dalam kelas, itu sudah hal yang mungkin dinormalisasi. Mengerikan. Pembulian, bahkan penyiksaan, itu sudah hal yang biasa. Artinya ada banyak orang yang berusaha keluar dari situ, tetapi upaya itu akan menjadi kegagalan. Ya. Lalu mulai disampaikan bahwa anak-anak muda, mulailah engkau belajar untuk berbisnis, ya, mulailah engkau belajar untuk mengembangkan usaha. Dan kemudian ada banyak anak Tuhan yang pada akhirnya mengalami kegagalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi satu dengan pokok anggur, maka ranting pasti berbuah banyak. Di luar pokok anggur, maka dipastikan ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur, pada akhirnya akan dibuang keluar menjadi kering. Dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yohanes 15 ayat yang ke-6, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Di luar Kristus, kita tidaklah menjadi apa-apa. Di luar Kristus, hidup kita adalah nothing. Kenapa? Karena sebetulnya memang ketika kita jatuh dalam dosa, kita ini bukan apa-apa. Ya, seberapa engkau menjauhi dosa, seberapa kuat engkau berusaha memerangi dosa, seberapa kuat engkau untuk terus berusaha dekat kepada Allah, engkau untuk berusaha menjaga kekudusan, tetapi kalau engkau tidak tinggal di dalam Kristus, maka itu hanya akan menjadi upaya yang sia-sia. Ketika engkau tidak menyerahkan hidupmu diproses oleh Allah, ketika engkau tidak menyerahkan hidupmu untuk dibuat Allah menjadi sesuatu yang indah, maka engkau tidak akan pernah menjadi apa-apa. Bangsa Israel sudah membuktikan dia tidak bisa menggenapi hukum Taurat. Walaupun mereka sudah berusaha. Mereka sudah begitu ketat. Tetapi itu menjadi sia-sia. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini. Yesus membawa hidupnya untuk engkau. Yesus membawa hidupnya untuk hidupmu ini menjadi ranting yang melekat. Dan yang ketiga, berkat dari ranting yang tinggal pada pokok anggur. Inilah yang janji Tuhan. Ranting itu ketika melekat pada pokok anggur ada dua kunci, yaitu tinggal pada pokok anggur. Dikatakan yang pertama, pokok anggur, yang ketika kita melekat pada pokok anggur, berkat itu diberikan, tetapi ada dua syaratnya, yaitu kamu tinggal di dalam aku, dan yang kedua, firmanku tinggal di dalam kamu. Oleh sebab itu ketika engkau berkata, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepadamu. Maka yang kedua kita perlu tahu, biarkan juga firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan untuk kita tangkap. Setiap firman yang kita dengar,
firman kita pelajari, kita baca kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab bukan lagi hanya menjadi aksesoris HP, aplikasi aksesoris. Ada banyak anak muda yang menggunakan HP untuk Alkitabnya. Tapi itu menjadi aksesoris saja. Hanya dipakai pada hari Minggu. Tetapi tidak pernah dibaca setiap harinya. Tidak pernah menjadi kehidupan. Tidak pernah menjadi kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi selaras jika firman itu tidak tinggal dalam hidup kita. Kalau hanya setiap minggu kita dengar firman Tuhan, saya pastikan hari ini engkau dengar, hari Minggu ini kita dengar, Senin mungkin masih ingat, Selasa mungkin ingat, Rabu mulai lupa, Kamis lupa, dan sehari selanjutnya kita sudah tidak ingat lagi minggu lalu khotbah apa. Tetapi ketika engkau membawa hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan, setiap hari engkau baca firman Tuhan, setiap hari engkau rindu untuk firman Tuhan bicara pada engkau. Bahkan setiap hari engkau minta tuntunan Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya engkau akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan membawa hidupmu menjadi kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Itu menjadi syarat utama kalau kita ingin mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Firman Tuhan mengatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa yang kamu kehendaki, ini berbicara mengenai permintaan yang kita kehendaki, tetapi ketika kita sudah tinggal di dalam Allah. Ya, kita kehendaki, kita memang menyatakan kehendak kita kepada Allah. Tetapi ketika kehendak kita sudah selaras dengan Allah. Dengan kata lain, kehendak kita juga menjadi kehendak Allah. Apakah kita rindu untuk kita menjadi orang yang diberkati Tuhan? Amin. Tetapi pertanyaan kedua, kalau sudah diberkati mau apa? Kalau sudah diberkati mau apa? Ada banyak orang ketika diberkati justru jauh daripada Tuhan. Ada banyak orang diberkati justru lupa bahwa Tuhanlah sumber berkatnya. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan aku mau diberkati Tuhan, aku mau usahaku berhasil Tuhan, aku mau studiku berhasil Tuhan, aku mau pekerjaanku diberkati Tuhan. Maka kita harus pastikan ketika kita minta itu kehendak Allah. Oh, ketika kita sudah diberkati, maka nama Tuhan harus dipermuliakan. Oh, ketika kita semakin usaha kita diberkati, jangan semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi engkau semakin mengerti, ini semua adalah berkat daripada Tuhan. Dan kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Keberhasilan. Siapa di sini yang tidak suka dengan keberhasilan? Boleh angkat tangan, oh saya kepingin cita-citanya jadi orang gagal. Saya percaya tidak ada. Tapi ketika engkau membawa keberhasilanmu kepada Tuhan, menyelaraskan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan memberkati engkau keberhasilan dan engkau akan dibawa terus di dalam kehendak-Nya. Ada buku yang terus saya baca, judulnya The Purpose Driven Life. Tujuan hidup yang dimana kita ini sesuai dengan tujuan Allah. Allah yang menjadi kendali dalam hidup kita. Dan tujuan akhirnya adalah firman Tuhan mengatakan kita memuliakan Allah Bapa dengan berbuah banyak dan menjadi murid Yesus. Aplikasi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama kita harus bertanya dalam diri kita, sudahkah kita menjadi murid-murid Yesus? Ya, kalau hari ini kita berada di tempat ini, saya percaya kita semua adalah murid Yesus. Amin. Pertanyaan yang kedua kita harus tanyakan. Apakah kita adalah ranting yang tinggal pada pokok anggur? Kalau dalam hal ini saya tidak bisa memastikan. Yang bisa memastikan adalah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini harus kita tanyakan, harus kita jawab sendiri. Apakah kita adalah ranting yang tinggal pada pokok anggur itu? Atau justru
kita ranting yang di luar pokok anggur. Kita sepertinya menempel pada anggur itu, tetapi hidup kita jauh daripada pokok anggur. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kita memiliki tujuan hidup yang sama dengan tujuan Allah atas hidupmu? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tujuan hidup di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berarti kalau kita tidak menemukan tujuan hidupnya Allah. Kita diciptakan, dari awal Allah menciptakan kita, supaya tujuan Allah itu digenapi. Hidup ini diciptakan Allah bukan untuk kesenangan kita. Hidup ini diciptakan Allah adalah supaya tujuan Allah dalam hidup kita digenapi. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami yang adalah ranting-ranting. Dan Engkau adalah pokok anggurmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kami akan menjadi sia-sia kalau kami tidak melekat pada pokok anggur itu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan ambil waktu sejenak untuk engkau bertanya, apakah aku adalah ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur? Apakah aku adalah memiliki tujuan hidup yang sama dengan tujuan Allah dalam hidupku? Ambil waktu sejenak dan mulai engkau introspeksi. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, ku terhubung denganmu. Haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau menjamah setiap hati anak-anak. Kau memanggil setiap anak-anak muda di tempat ini menjadi murid Tuhan. Bukan hanya untuk mengenal-Mu, tetapi untuk tinggal di dalam-Mu. Dan sungguh-sungguh hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Ajar Tuhan setiap kami untuk selalu melekat kepada-Mu. Seperti ranting pada pokok anggur yang hidup. Ketika kami lemah, Tuhan Kau kuatkan anak-anak kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu. Ketika anak-anak-Mu tergoda dengan keadaan dunia dan mulai menjauh dari Engkau, Kau akan menarik anak-anak muda untuk kembali kepada Tuhan dengan penuh kasih. Firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar kehidupan anak-anak muda. Jadikan hidup hati anak-anak muda tempat kediaman-Mu, agar setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap kelakuan, sikap hati anak-anak-Mu yang masih muda ini akan memancarkan kasih dan kebenaran-Mu. Biar Tuhan Kau berkati anak-anak muda untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan pada pagi ini Tuhan. Untuk anak-anak muda yang sudah mendengar mau hidup di dalam kebenaran. Bukan cukup mendekat, tetapi menyatu dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja mengingatkan kami, anak-anak muda. Di dalam nama Yesus. Haleluya, berkati anak-anak muda. Mari para orang tua, jemaat, ayo kami berdiri semuanya pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami sebagai orang tua ada di tempat ini. Mungkin kami sebagai orang tua atau sebagai nenek kakek. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan satu keluarga di mana ada anak-anak ataupun cucu-cucu. Biarlah Tuhan melalui setiap kami para orang tua, kami akan memberikan warisan iman kepada anak-anak kami. Generasi yang mengasihi Tuhan. Generasi yang hidup melekat di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Tanamkan itu di dalam setiap kehidupan kami para orang tua. Akan menjadi teladan. Dalam nama Yesus, dunia akan semakin jahat. Tetapi anak-anak Tuhan, para orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak, dan terus membimbing, mungkin sudah lelah, tetapi Roh-Mu menguatkan Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan. Ketika kami masih bernafas, kami ingat generasi kami. Amin. Biarlah tetap mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Amin.
Engkau memberkati setiap orang tua, memberkati keluarga. Dan kami menjadi teladan. Kami berdoa, Tuhan jamah setiap keluarga-keluarga, dipulihkan oleh Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Di tengah dunia yang jahat, semakin jahat, semakin sulit. Tetapi anak-anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam, akan terpancar sesuatu yang indah. Yang dunia akan melihat anak-anak diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan diberkati katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Semangat anak-anak muda. Nah, semangat ya. Haleluya.